teman-teman pecinta air di mana saja, kali ini kami sedang menyelesaikan depo air minum isi ulang reverse osmosis 4000 GPD. Seperti apa bentuk jaringan yang ada di dalam depo isi ulang ini? Mari kita mulai sikat tomat di belakang. Seperti apa bentuk deponya airnya? Di dalam di sini ada 1, 2, 3 tandon, di mana tandon yang warna biru ini itu untuk air bersih atau air hasil olahan. Kemudian yang kuning adalah air baku. Kapasitas masing-masing ini 1200 liter, 1200 liter dan 1100 liter. Yang 1100 liter itu untuk air baku ya. Sorry, ini masih ada. Lalu seperti apa bentuk jaringannya? Mari gasap lagi ke depan, ke sini, ke belakang. Ini adalah semua set rangkaian filterisasi air, sistem membran reverse osmosis. Semua kita menjadikan satu. Pengolahannya seperti apa, step by stepnya. Kita akan bercerita dulu. Kita menggunakan air baku, air sumur, di mana air sumur itu pompanya juga sudah ada di dekat sumur. Cuma kita buat switch otomatisnya di sini ya. Rangkaian pertama, air dari sumur kita akan masukkan di 1, 2, 3 tabung media treatment filter, di mana isinya yang pertama ini adalah pasir silika, yang kedua karbon aktif, dan yang ketiga karbon aktif. Kok ada 2 karbonnya? Memang kita pasangkan 2 jenis karbon. Yang pertama ini yang jauh lebih kasar atau lebih besar poli-polinya, serpihannya. Kemudian yang kedua agak lembut seperti itu. Jadi dari 3 ini dia akan ke belakang lagi. Dia menuju ke 1, 2, 3, 4 housing filter. Ini 10 inch. Kita isikan spons semua, barulah dia keluar lagi menuju ke tandon air baku yang ada di sini. Jadi final lah untuk pengolahan dari sumur menuju air baku, tandon yang kuning yang nantinya kita olah kemana? Wah, ayo kita lihat di sini. Dari tandon air baku, baru dia ditarik oleh pompa. Di sini kita menggunakan pompa semi jet pump stainless. Kemudian baru dia masuk ke. Nah, ini sudah mulai step RO nih. 1, 2, 3 housing filter, ini 20 inch. Barulah dia masuk ke pompa utama dari RO. Kita menggunakan pompa centrifugal pump. Baru dia terbagi. Outputnya ke membran pertama dan membran yang kedua. Oke, dari membran yang kedua, pertama dan kedua, di sini ada 2 sumbu, yang agak rendah dengan yang agak tinggi. Yang tinggi ini teman-teman, ini adalah hasil air bersihnya. Yang lebih rendah itu air pembuangannya. Jadi dia menyatu gitu loh. 2 membran air bersih dengan air pembuangannya menyatu. Kemudian air bersih akan masuk ke tandon di sini. Dia melewati flow meter dulu supaya kita bisa tahu seberapa besar untuk kapasitas produksinya. Kemudian yang satu lagi air pembuangan, flow meter juga sudah ada. Kemudian dia terbuang langsung keluar, yang nanti ya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain, karena memang pembuangannya lumayan banyak. Lalu setelah air tertampung 2 di sini, air ditarik menggunakan pompa satu lagi yang lebih atas posisinya. Yang di sini teman-teman, kita tetap menggunakan semi jet pump. Cuma perbedaannya, kalau pompa yang atas ini kita buat otomatis, karena ini adalah air hasil olahan ROID yang akan diisi ke galon secara langsung ya, seperti ini. Nanti kalau teman-teman yang butuh informasi bagaimana cara merakit untuk pompa ya, cukup gampang lah. Mungkin teman-teman yang butuh informasi sedikit bisa calling, atau saya jelasin langsung. Kita penting menggunakan klep di bawah di sini, kemudian ada stop kran, jadi bisalah otomatis, bukan otomatisnya ya, yang standar jet pump. Nah, barulah air akan kita isi ke dalam etalase. Itulah bentuk jaringannya dari sumur menuju ke tandon pertama, dari tandon pertama kemudian menuju ke membran, dan dari membran
menuju ke tandon, dari pompa dari tandon kemudian ke pengisian. Yang tidak kalah pentingnya, coba bisa di sebelah sini deh, supaya bisa kelihatan ini. Lalu bagaimana sistem operasional, cara operasional mesin ini? Kita buat seperti ini teman-teman. Jadi pompa yang dari sumur, kita buat switchnya di sini. Di sini ada 1, 2, 3 switch. Switch yang pertama ini untuk pompa dari sumur ya. Jadi di sini bisa kita buat otomatis. Ini posisi otomatis, tetap dia mengisi. Kemudian yang kedua, 1, 2, ini untuk pompa RO yang bisa kita atur dengan cara hidup auto, otomatis dan manual begitu. Kemudian ini ada LED indikator, yang ini menandakan listrik ada. Ini pompa yang untuk utama RO, kemudian yang satu pompa pendorong. Dan memang karena kita menggunakan pompa yang lebih besar, maka di belakang ini kita buat kontaktor. Ini akrilik ya, kaca akrilik. Jadi kita untuk mengganti panel box bisalah akrilik cukup. Ini ada kontaktor ya. Kemudian instrumen airnya yang ada di sini ada pressure gauge. Ini 100 PSI. Ini khusus untuk pompa joki atau pompa pendorong sebelum RO. Kemudian pressure gauge satunya lagi yang 300 PSI. Ini khusus untuk tekanan pompa RO. Ini adalah flow meter khusus untuk hasil air bersih. Ini flow meter yang ada rejectnya. Ini khusus untuk pembuangan. Nah, itu untuk instrumen air. Seperti apa cara kerja mesin ini? Mesin ini mungkin ada yang bertanya, kok tandon air bakunya itu kok kecil? Padahal biasanya harus pakai tandon penampungan air baku yang lebih besar dan lain sebagainya. Baik, saya akan jawab. Teman-teman tinggal menentukan pilihan. Bisa saja air baku atau tandon air baku lebih besar, itu lebih bagus. Ada pengendapan dan ada cadangan sehingga kebutuhan untuk RO itu tercukupi. Kalaupun harus menggunakan tandon air yang kecil karena keterbatasan tempat dan lain sebagainya, bisa disiasati dengan cara seperti ini, tergantung instalasi listrik. Dan di sini kita sudah coba, kalau tandon air baku kita habis, maka RO atau mesin RO ini akan mati. Itu kontrol yang pertama, sehingga nanti kalau dia terisi lagi full dengan batasan level tertentu, akan hidup lagi normal RO-nya. Begitu habis, maka akan mematikan mesin. Yang kedua, tandon air hasil, ketika dia sudah penuh, maka mesin RO ini akan mati meskipun tandon air bakunya masih sudah ready seperti itu. Jadi ada dua switch untuk operasional atau otomatis. Ketika tandon air bakunya kosong, mesin RO ini akan mati. Ketika tandon air hasilnya penuh, maka reverse osmosis ini juga akan mati. Dan itu bisa disetting dengan instalasi listrik. Terima kasih untuk teman yang memegang kamera ini, karena dia yang setting untuk listrik ya. Kemudian rangka kita tetap menggunakan galvanis pilihannya, karena banyak sekali yang harus kita tempel, misalnya seperti housing filter, membran. Kita tidak lagi menggunakan stainless. Nah, untuk perpipaannya sendiri kita menggunakan pipa kelas AW, mereknya Ruchika. Begitu juga dengan fitting-fitting semua, dan masih cukup kuat untuk tekanan. Lalu untuk kabel, baiknya untuk semua pompa menggunakan kabel yang agak lebih besar. Kalau di sini kita menggunakan kabel yang 2,5 kalau untuk pompa yang besar. Kalau untuk instalasi keseluruhannya kita menggunakan kabel 1,5 ya, 1,5. Jadi selanjutnya ini adalah rangkaian keseluruhannya. Maaf kalau kurang informasinya, tetapi yang terakhir adalah terima kasih yang sebesar-besarnya. Tapi stop dulu, jangan diputus dulu videonya. Kita akan melihat seberapa besar kapasitas produksi dari reverse osmosis 4000 GPD ini. Seberapa besar hasil airnya, mari kita coba. Kita akan hidupkan pompa pendorongnya, dan
Kita hidupkan pompa air. Di sini bisa kita lihat teman-teman, ini dalam keadaan baru menggunakan air baku tanah dengan PDS-nya rata-rata di antara 300 sampai 500. Kita belum reject, masih kita buang keseluruhannya tanpa kita reject. Tekanan saat pompa hidup dia kurang lebih sampai dengan 75 PSI. Hasil air lebih dari 7 liter. Kalau saya taksir ini kurang lebih sekitar 10 liter. Ini keadaan baru hidup, belum kita reject, masih longgar, dengan pembuangan lebih dari 18 liter. Tekanannya masih di angka 75. Yang rata-rata kita setting di angka 150 ya, tapi ini masih di 75, artinya setengah saja tekanan belum kita maksimalkan. Bisa kita naikkan tekanan, tentu kapasitasnya lebih besar. Sekali lagi ini menjawab pertanyaan teman-teman, berapa kapasitas produksi RO 4000 BPD? Yang bisa saya jelaskan adalah reverse osmosis yang kami pasang di sini kapasitas produksinya adalah 24 liter per menit di 150 PSI seperti itu. Bahkan dengan kilometer sampai dengan 7 liter per menit itu jauh pervol ya. Nah seperti itu teman-teman. Oke, video penutupnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport dan ikut menyentuh pekerjaan di sini. Terima kasih untuk customer atau pelanggan kita yang sudah memberikan kami kesempatan. Dan selamat berwira swasta, jangan malas, mari selamat berwira swasta. Bye bye.